Dapat orderan budget 150, disuruh bikin buket uang dan snack. Desain dan isinya terserah aku. Waduh, ini tadinya mudah kok malah jadi susah ya. Kalau customer bilang terserah, itu malah aku kepikiran pengen ngasih yang terbaik. Isi buket uangnya terserah aku. Enaknya 10.000, 2.000 atau 5.000 ya. Buket uang itu bagusnya pakai uang-uang baru. Tapi waktu aku nyoba tuker di bank, udah nggak bisa. Uang baru itu cuma bisa dituker pada saat-saat tertentu aja, kayak Idul Fitri gitu. Akhirnya aku putusin buat tuker sama uang-uang yang layak edar aja. Terus aku pilihin mana yang masih bagus dan nggak lusuh. Terus supaya uang-uangnya bisa berdiri tegak, aku pakai kertas karton untuk bagian belakangnya. Dan aku tempeli tusukan di bagian belakang plastik. Gak lupa setelah aku kasih lem tembak, supaya kuat aku kasih solasi bening juga di bagian belakang. Untuk bagian bawah buket, aku kasih oasis yang kering. Tekstur oasis ini renyah banget dan gampang buat remuk. Karena itu, kita kasih kertas di bagian atas, biar butiran-butirannya nggak ngotorin buket. Selain untuk menghemat oasis, kardus itu juga berfungsi agar buket bisa berdiri. Tiba saatnya untuk menata uang. Di part ini aku seneng banget karena tinggal tusuk-tusuk aja, seru banget. Tapi jangan salah, selain tusuk-tusuk, kita juga harus mempertimbangkan estetikanya. Sempet bingung milih-milih snack apa yang bakal kita kasih ke buketnya. Tapi karena customer kasih kisi-kisi suka warna kuning, jadi aku pilih cikibal dan juga jajan coklat. Aku rasa semua orang suka coklat, tapi mungkin ada yang lebih suka keju daripada coklat. Tapi sebagian besar yang aku tahu customer aku suka sama jajan-jajan coklat. Jadi aku putuskan untuk ngasih Beng Beng, Superstar, dan Pocky. Dan tidak ketinggalan yang manis-manis yaitu Yupi. Tiba saatnya untuk wrapping. Sebagai pengganti bunga, ini kita pakai kertas tisu ya teman-teman. Kertas tisu ini kayak kain spunbond tapi yang bener-bener tipis banget. Ini aku pakai yang warna putih teman-teman. Para floris emang seneng banget pakai kertas tisu warna putih ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau mempraktekkan, teman-teman bisa ganti warna kertas tisunya, bisa pakai yang hitam atau yang kuning, terserah teman-teman aja. Suka-suka teman-teman, sesuai dengan selera dan warna favorit kalian. Seperti ini ya teman-teman cara melipat kertas tisunya. Kertas tisu kita bentuk menjadi persegi dan kita lipat menjadi dua bagian. Selanjutnya kita cubit bagian bawah dan kertas tisu akan membentuk seperti bunga. Setelah membentuk jadi bunga, kita tempelin di bagian depan buket. Kita reketin pakai solasi bening aja teman-teman, gak perlu pakai lem tembak. Karena kalau pakai lem tembak akan merusak kertas tisunya. Kertas tisu kan tipis banget teman-teman, jadi pakai solasi aja udah menempel dengan sempurna. Tahapan wrapping selanjutnya menggunakan kertas cellophane. Sebenarnya customer aku request untuk warna kuning, tapi karena aku cuma punya warna peach, jadi aku pakai kertas cellophane yang warna peach. Mungkin karena aku pakai uang 5.000, jadi warna peachnya nggak seberapa kelihatan. Tapi tetap bagus kan ya teman-teman. Supaya buketnya kenceng, aku ngereketin kertas cellophane-nya pakai kawat hias teman-teman. Itu loh kawat hias warna-warni yang biasanya dipakai untuk plastik bingkisan ulang tahun. Ya, memang ini over budget banget, tapi untuk harga 150 aku rasa worth it lah. Customer harus mendapatkan yang terbaik, buket yang kuat dan kokoh. Apalagi customer udah mempercayakan sepenuhnya ke kita. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk memangkas budget untuk menghemat bahan. Buketnya udah setengah jadi, ini kerasa berat banget waktu diangkat buat nempetin kertas cellophane ke bawah. Tapi rasanya bersyukur banget karena ternyata baru setengah jadi aja udah kelihatan keren. Kalau ada yang bilang jasa buketnya kok mahal banget, isinya cuma gitu doang tapi harganya udah selangit. Jangan salah, bikin buketnya ini butuh effort tahu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, ide, serta kreativitas. Bikin pikiran banget kalau customer sampai kecewa sama hasil buatan kita. Jadi kita harus berpikir gimana caranya buket itu bisa bagus dan sesuai dengan keinginan dari customer. Itu nggak mudah, membutuhkan kreativitas dan jam terbang yang tinggi. Jadi jangan remehin pekerja jasa buket ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, boleh-boleh aja dengan
adanya video ini, teman-teman bisa praktikkan sendiri di rumah. Setiap orang itu kreatif dengan seleranya masing-masing. Terkadang bagi kita bagus, bagi orang jelek. Aduh, serba salah ya, tapi memang seni itu berdasarkan siapa yang menilai. So, jangan insecure atas perkataan orang tentang hasil karya seni kamu. Semangat berkarya, jadikan karyamu bermanfaat dan menghasilkan. Oke, kali ini kita sedang merapikan buketnya, atau bisa kita sebut finishing. Bagian bawah yang masih kelihatan kardusnya harus kita tutupin dengan kertas silopen. Bukan hanya nutupin kardusnya aja, tetap harus bagus ya teman-teman. Caranya kita tekuk-tekuk kertas silopennya menjadi seperti ini. Lalu kita tempelkan menggunakan solasi bening melingkar seperti ini ya teman-teman. Gak usah takut solasinya habis, yang penting buketnya itu cantik dan aman. Jadi walaupun diguncang-guncang, diputer-puter, snack dan uangnya tetap tersusun rapi. Dalam pembuatan buket, poin yang paling penting ketika kita wrapping, buketnya itu bisa kelihatan mekar. Sebenarnya buket itu identik dengan bunga, tapi seiring perkembangan zaman, buket itu sangat bervariasi. Ada buket uang, buket snack, buket boneka, dan masih banyak macamnya. Jadi, agar menyerupai bunga, ketika kita wrapping, buket harus terlihat mekar. Triknya adalah penempatan kertas. Tahu nggak sih, semakin banyak kertas selopen yang kita pakai, maka buket akan terlihat semakin mekar. Di video pembuatan buket kali ini, kita menggunakan 3 lembar kertas selopen. Sekarang kita sedang merapikan bagian bawah. Beberapa floris tidak memperhatikan bagian bawah, namun di sini aku akan merapikan bagian bawahnya. Agar kardus tidak terlihat, kertas selopen harus aku double. Karena kertas selopen ini teksturnya benar-benar transparan teman-teman. Apalagi aku memilih warna peach. Oh, tentu sangat transparan sekali. Sebelum merapikan bagian bawah, kita perlu merapikan bagian belakang ya teman-teman. Kita lihat mana kertas selopen yang masih terbuka. Setelah itu, kita perlu siapkan gunting untuk menggunting bagian selopen yang berlebih. Bagian bawah buket, kertas selopennya berlebih. Bagian depan kita arahkan ke depan untuk menutupi kardus dan kita rekatkan dengan solasi bening. Kalau teman-teman tanya, butuh berapa solasi bening untuk merekatkan kertas selopen? Jawabannya adalah secukupnya ya teman-teman. Yang penting kertas selopen tidak bergerak kemana-mana. Teman-teman harus tahu, kekurangan dari kertas selopen ini mudah sekali kusut teman-teman. Jadi dalam pembuatan buket, teman-teman harus hati-hati ya. Hati-hati juga dalam mengemas buket ketika sudah jadi. Oke teman-teman, kali ini kita sedang menutup bagian bawah buket. Bagian bawah harus ditutup agar kardus dan tusukan tidak terlihat keluar. Seperti ini teman-teman. Sekarang tugas teman-teman adalah merapikan kertas selopen yang masih belum menempel dengan kardus. Tara, buket kita udah hampir jadi teman-teman. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Yuk teman-teman praktekin. Tunggu apa lagi? Apalagi kali ini adalah musim wisuda. Teman-teman bisa buat kadonya mulai dari sekarang. Aku akan membuktikan bahwa kardus bisa menjadikan buket berdiri tegak. Seperti ini teman-teman. Jadi kita akan lebih mudah dalam membawa buketnya. Tidak perlu disandarin ke tembok, menyandarkan buket akan membuat wrapping menjadi kusut. Tahap terakhir, tahap yang tidak kalah penting adalah menghias buket. Kita hias menggunakan pita satin, ini aku pilih yang warna kecoklatan agar senada dengan tema buketnya. Pitanya, aku pakai pita satin yang aku tarik dari depan, kemudian aku arahkan ke depan lagi. Seperti ini teman-teman. Lalu kita ikat seperti kita mengikat tali sepatu. Tidak lupa, untuk mempercantik pita, bagian pita yang menjulur ke bawah kita potong segitiga agar membentuk sudut lancip. Jika dibiarkan seperti ini, pita akan gampang berlari ke sana kemari. So, untuk memperkuat, aku beri lem tembak di bagian belakang pita. Ini dia hasilnya, cantik bukan?